Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bertemu lagi dalam Cool dan hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat ini kami diberikan kesempatan masih boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tuntun setiap kami supaya sungguh-sungguh kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau bersama-sama dengan kami, pengurapan hikmat yang dari Tuhan turun atas setiap kami sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami belajar dan kami boleh semakin mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami percaya firman Tuhan yang memberi kami kekuatan dan terus membuat kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin acara Cool kami dari awal hingga pada akhirnya. Segala kemuliaan hormat bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dalam Cool dengan tema teguhkan hatimu. Ya, kita belajar dengan tema teguhkan hatimu. Dan kita akan baca bersama-sama dalam Yosua pasal yang pertama, Yosua 1 ayat 1 sampai yang kedua. Perikop firman Tuhan berjudul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka melewati padang gurun ya. Ketika mereka melewati padang gurun, itu hal yang luar biasa di mana Tuhan memproses bangsa Israel. Dan saat ini ketika mereka telah keluar dari tanah Mesir, saatnya untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Peperangan demi peperangan dimulai antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah proses transisi ya. Ini proses peralihan dari kehidupan yang selama ini dijalani di padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini sesuatu hal yang baru untuk bangsa Israel. Mereka akan menghadapi sesuatu hal yang belum pernah mereka alami. Nah, hal yang terjadi pada bangsa Israel ini serupa dengan kehidupan kita saat-saat ini yang sedang kita alami, yaitu kita sedang ada di masa proses atau masa transisi hari-hari ini ya. Dan Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kita masuk pada dimensi yang baru. Amin. Kita sekarang ada pada masa yang disebut dengan new normal. Sesuatu hal yang baru, kebiasaan yang baru, hal-hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Dan ini merupakan masa transisi dan kunci kemenangan di masa proses ini. Kalau kita lihat firman Tuhan yang kita akan belajar hari ini adalah tentang keteguhan hati. Kita harus teguh hati, harus kuatkan hati kita untuk mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ya, ketika Tuhan menyampaikan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mengatakan tadi, bersiaplah sekarang. Ini masanya untuk kita masuk di dalam satu proses yang baru lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita tidak tahu keadaan nanti seperti apa. Tapi kita mau belajar hari ini. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita untuk meneguhkan hati kita. Apa yang akan kita belajar? Kita akan share saat ini, yaitu tentang keteguhan hati. Teguh dalam hal apa saja? Ya, mari kita belajar. Yang pertama kita lihat dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Yosua 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, hanya
kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Yang pertama, kita harus meneguhkan hati saat menghadapi kesulitan. Ya, Tuhan tahu apa yang akan dihadapi nanti oleh Yosua dan bangsa Israel. Mereka akan berperang melawan bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan. Keadaan kesulitan demi kesulitan akan mereka hadapi. Tapi Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan mengingatkan terlebih dahulu tadi, kuatkan dan teguhkan hati, ya. Hati kita harus kuat, harus berani untuk menghadapi setiap tantangan. Ada banyak orang yang menjadi tawar hati ketika menghadapi tantangan. Hari-hari ini ketika kesulitan-kesulitan terjadi, banyak orang yang kecewa karena keadaan yang sulit. Bahkan banyak orang kecewa kepada Tuhan, ya. Karena mereka merasa betapa sulitnya kehidupan yang harus mereka hadapi. Tapi firman Tuhan mengingatkan, kalau kita teguh hati, saudara sekalian, maka firman Tuhan tadi berkata, kita akan beruntung kemanapun kita pergi. Amin. Yang pertama, ketika menghadapi kesulitan, mari kita belajar untuk meneguhkan hati. Kuatkan hati kita, ya. Bagaimana meneguhkan hati kita? Baca firman Tuhan. Tadi kalau saudara baca di ayat yang ke-8, Tuhan mengingatkan kepada Yosua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, siang dan malam renungkan, taruh di pikiran, taruh di hati kita, dan lakukan firman Tuhan itu. Supaya hati kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau melihat kesulitan, orang pikir keadaan ini sangat sulit. Tapi kita harus tahu dan mengerti, kesulitan tidak akan bertahan lama. Sesuatu yang sulit dia pasti akan berlalu, ya. Ada istilah berkata badai pasti berlalu, ya. Kesulitan pun Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan bertahan lama. Tetapi orang yang kuat dan teguh hatinya, dia akan mampu untuk bertahan di dalam kesulitan. Amin. Kita harus kuat dan teguh hati supaya kita mampu bertahan dan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama tadi kita sudah belajar, teguhkan hati dalam hal menghadapi kesulitan. Amin. Jadi jangan tawar hati. Kesulitan apapun juga tetap kuatkan hati kita. Firman Tuhan akan meneguhkan setiap kita. Yang kedua kita belajar, teguhkan hati dalam hal apa? Kita buka dalam Yosua 7 ayat yang pertama. Ya, Yosua 7 ayat yang pertama. Yosua pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua kita belajar teguhkan hati dalam hal saat menghadapi kemenangan dan kelimpahan, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita bukan cuma teguh hati ketika kita menghadapi kesulitan, tapi saat menghadapi kemenangan atau kelimpahan kita pun butuh keteguhan hati, ya. Bangsa Israel beberapa kali mengalami terobosan dan kemenangan yang luar biasa ketika mereka berperang, luar biasa ketika mereka bisa menang waktu tembok Yeriko diruntuhkan. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi orang Israel ini mudah goyah hatinya, ya. Ketika belum lama menyeberang Laut Tiberau dengan mujizat-mujizat yang luar biasa bersama Musa, mereka juga sudah mengalami mujizat, habis itu bersungut-sungut lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mudah berubah, mudah goyah hatinya, termasuk dalam peristiwa ini ketika mereka berperang melawan Ai. Kalau mereka berperang waktu tembok Yeriko runtuh, itu kemenangan yang luar biasa. Tapi melawan Ai yang kota kecil, tiba-tiba mereka kalah. Kenapa? Apa yang terjadi? Karena mereka tidak teguh hati ketika menghadapi kemenangan, ya.
Ketika menghadapi kemenangan, waktu lihat sesuatu harta yang luar biasa, kalau kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, mereka melihat ada harta barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Ternyata apa yang terjadi? Hatinya goyah, ndak tahan lihat barang-barang yang indah, ndak tahan lihat harta benda yang luar biasa. Hatinya goyah dan dia mulai mengambilnya. Padahal itu dilarang oleh Tuhan. Akibatnya apa? Murka Tuhan turun ya. Karena tidak teguh hati berubah setia kepada Tuhan. Hati mereka tidak siap untuk melihat kemenangan dan berkat Tuhan. Akhirnya hidup mereka jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya mereka mengalami murka Tuhan. Kekalahan justru yang mereka alami dalam hidup mereka. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kuatkan hati kita sehingga kita tidak mudah tergoda. Ketika Tuhan memberikan kemenangan, ketika Tuhan memberikan kelimpahan, ketika Tuhan memberikan berkat, ingat janji perjanjian kita dengan Tuhan. Ingat perjanjian firman Tuhan. Jangan serakah. Apa yang Tuhan bilang tidak boleh, jangan kita lakukan. Jangan kompromi sedikit pun. Sehingga kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jaga hati kita dengan baik dalam segala keadaan. Ketika diberkati Tuhan, tetap teguh hati kita untuk tetap berpegang pada perjanjian Tuhan. Yang ketiga, kita belajar teguh hati dalam hal tetap mentaati Tuhan. Yosua 9 ayat yang ke-14. Kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Yosua 9 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ini peristiwa ketika orang Gibeon, akal dari orang Gibeon mengakali orang Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena mereka takut terhadap orang Israel, mereka cari akal supaya tidak berperang. Karena mereka sudah mendengar bangsa Israel berperang dengan bangsa-bangsa yang lain dan bangsa-bangsa semuanya kalah. Ya, jadi mereka juga ketakutan. Ya, mereka cari akal supaya mereka tidak berperang dan mereka bisa hidup dengan tenang di sekitar orang Israel. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada orang Israel untuk memunahkan semuanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian ya? Tuhan ingin orang-orang fasik itu tidak ada di sekitar orang Israel. Tetapi apa yang terjadi ketika Yosua dan para pemimpin mengambil keputusan, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Ini menggambarkan kepada setiap kita. Libatkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan. Supaya apa Bapak Ibu? Setiap keputusan yang kita ambil itu tidak mendatangkan masalah yang baru lagi Bapak Ibu ya. Tuhan adalah penguasa dan pemelihara hidup kita. Hormati Dia dan tunjukkan ketaatan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap apapun dalam kehidupan kita, kalau kita mau ngambil keputusan, mari kita berdoa dulu. Kita tidak tahu keadaan kita di depan akan terjadi seperti apa. Masalah-masalah apa yang akan muncul. Kesulitan bagaimana yang nanti akan terjadi. Tapi firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Tetap taat kepada firman Tuhan. Apapun yang akan terjadi, bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada setiap kita. Dia akan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Dan turuti firman Tuhan. Jangan ambil keputusan sendiri tanpa kita bertanya kepada Tuhan atau konfirmasi dengan firman Tuhan. Ya, banyak baca firman supaya benar-benar kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan larang tidak kita kerjakan, tidak kita lakukan. Libatkan Tuhan. Dan saudara, saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ada jalan keluar yang luar biasa. Amin. Di tengah kesulitan apapun juga akan ada kemenangan demi kemenangan yang akan kita raih bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah belajar 3 hal hari ini. Menghadapi masa transisi ini, di era new normal, kita masuk pada dimensi yang baru. Firman Tuhan mengingatkan kita, teguhkan hati saat menghadapi kesulitan, saat kita dalam kelimpahan, saat mengambil keputusan. Tetap teguhkan hati dan mentaati Tuhan. Keadaan yang kita alami belakangan ini memang sulit. Tapi seperti
keadaan yang kita alami ini Bapak Ibu Saudara, inilah kesempatan untuk menunjukkan iman kita di hadapan Tuhan. Apakah kita tetap teguh mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam segala situasi sehingga kita tetap berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita semua harus tetap teguh mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Kita boleh sharing bersama-sama dalam kondisi yang sulit ini, dalam memasuki keadaan-keadaan dengan cara yang baru. Mari tanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Tetap teguhkan hati kita untuk mempercayai bahwa Tuhan Yesus segala-galanya, Dia satu-satunya penolong kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau mengingatkan kami di saat-saat yang sulit di hari-hari ini. Firman-Mu mengingatkan untuk kami tetap teguh iman kami di dalam Engkau. Kalau kami tetap teguh dan kuat di dalam Engkau Tuhan, kami percaya janji firman-Mu, kemenangan demi kemenangan akan kami alami dalam kehidupan kami. Kami akan berhasil dan beruntung kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapa di surga, lewat Roh-Mu di dalam kami, kuatkan, teguhkan hati setiap kami Bapa, supaya kami dapat melewati masa yang sukar ini. Kami memasuki dimensi yang baru bersama Tuhan, dengan cara-cara Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami belajar saat ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan kami boleh tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengakhiri kul hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita boleh share bersama keluarga ya bagaimana meneguhkan hati di saat-saat kesulitan, di saat kita meraih berkat Tuhan, bahkan di saat-saat kita akan mengambil keputusan. Mari libatkan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan ini biar menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sehati.